Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, tugas akuntansi biaya, jurusan manajemen reguler Malang, akan membahas materi tentang metode harga pokok pesanan. Sebelumnya, apa sih metode harga pokok pesanan itu? Metode harga pokok pesanan ialah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan metode ini adalah menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Metode harga pokok pesanan mempunyai karakteristik biaya pesanan. Yang pertama ada sifat produksinya, itu tergantung pada pesanan yang diterima. Dan yang kedua ada pengumpulan biaya produksi, itu dilakukan pada kartu biaya pesanan yang membuat rincian untuk masing-masing pesanan. Dan yang ketiga ada total biaya produksi yang dikuasai setelah pemesanan selesai. Yang keempat ada biaya produksi per unit yang dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Pengumpulan biaya produksi dengan menggunakan metode harga pokok pesanan dapat dilakukan dengan yang pertama, mencatat biaya bahan baku yang dibagi menjadi dua prosedur. Prosedur pencatatan pembelian bahan baku dan prosedur pencatatan pemakaian bahan baku dengan menggunakan metode mutasi persediaan. Yang kedua, mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung. Ada dua macam jam kerja yang perlu dikumpulkan: jam kerja total selama periode kerja tertentu dan jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanan. Yang ketiga yaitu mencatat biaya overhead pabrik. Dalam metode harga pokok pesanan, BOP harus dikenakan pada tiap pemesan menurut tarif yang ditentukan bukan. BOP yang terjadi selama periode 1 tahun dikumpul kemudian di akhir tahun dibanding dengan yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif pencatatan BOP yang dibebankan kepada produk. Yang keempat, pencatatan produk selesai. Biaya produksi yang terdapat dalam kartu harga pokok dijumlahkan dan dikeluarkan dari rekening barang dalam proses. Harga pokok produk jadi dicatat dalam kartu persediaan dan kartu harga pokok pesanan dipindah ke arsip kartu harga pokok pesanan yang sudah selesai. Kelebihan dari harga pokok pesanan ini adalah memiliki struktur yang lengkap dan hanya terbatas pada biaya langsung, tepat, lengkap, dan mampu diperbandingkan, mengatur dan mengalkulasi kinerja berbagai bagian operasional, fungsional, dan manajemen dari perusahaan, dan mengendalikan operasional, mendeteksi dan menganalisa adanya penyimpangan pola biaya, dan dapat digunakan untuk merencanakan dan melakukan kegiatan di masa bintang dan perusahaan. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah pemborosan yang timbul dalam produksi sebuah pesanan yang dibebankan pada biaya pesanan. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan yaitu menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan, mempertimbangkan dan penerimaan atau penolakan pesanan, untuk memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba rugi tiap pesan, menentukan harga pokok persediaan produksi jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Konsep pengumpulan biaya. Metode pengumpulan biaya yang didasarkan pada pesanan biasanya memiliki produk dan jasa yang mudah untuk diidentifikasi menurut unit atau kumpulan individu masing-masing menerima masukan bahan baku, tenaga kerja, serta overhead pabrik. Pengumpulan biaya yang didasarkan pada tiap-tiap pemesanan digunakan kartu harga pokok
Dan untuk memudahkan dalam pencatatan biaya-biaya langsung ke kartu harga pokok, maka nomor order produksi harus ditulis di atas kartu harga pokok di masing-masing pesanan. Tujuan pengumpulan biaya. Tujuan pengumpulan biaya dalam metode harga pokok pesanan adalah untuk mengetahui harga pokok pesanan setiap barang jadi yang dipesan dan diserahkan ke pemesan. Kartu pesanan. Yang pertama, bahan baku dibagi dua prosedur, yaitu pertama prosedur pencatatan pembelian bahan baku dengan jurnal persediaan bahan baku di debit, pada utang dagang kas di kredit. Yang kedua, prosedur pencatatan pemakaian bahan baku menggunakan metode mutasi persediaan atau dalam kurung perpetual. Dalam setiap pemakaian bahan baku harus diketahui pesanan mana yang memerlukannya. Jurnalnya, barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Yang kedua, tenaga kerja. Diperlukan pengumpulan dua macam jam kerja, yaitu jam kerja total selama periode kerja tertentu dan jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanan. Perusahaan harus menyelenggarakan kartu hadir masing-masing karyawan untuk mengumpulkan informasi jam kerja total selama periode kerja tertentu untuk pembuatan daftar upah. Di samping itu, perusahaan harus mencatat penggunaan jam kerja masing-masing karyawan untuk mengerjakan pesanan. Masing-masing karyawan dibuatkan kartu jam kerja atau job time ticket. Jurnal untuk pembagian upah. Barang dalam proses biaya, tenaga kerja langsung di debit, gaji dan upah di kredit. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. BOP dalam metode harga pokok pesanan harus dibebankan kepada setiap pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. BOP yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan selama 1 tahun yang sama, kemudian pada akhir tahun dibandingkan dengan yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif. Pencatatan BOP yang sesungguhnya, pemakaian bahan penolong, biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit dan persediaan bahan penolong di kredit. Pencatatan biaya tenaga kerja tak langsung, biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit dan gaji dan upah di kredit. Kalkulasi harga pokok pesanan. Dalam penentuan harga pokok pesanan ada beberapa proses penjurnalan yang diperlukan. Di antaranya adalah pencatatan pembelian bahan baku dan penolong. Jurnalnya adalah persediaan bahan baku di debit, kas atau utang di kredit, persediaan bahan penolong di debit dan kas atau utang dagang di kredit. Pemakaian bahan baku dan penolong. BDP, biaya bahan baku pada debit dan persediaan bahan baku pada kredit. BOP sesungguhnya di debit dan kas atau hutang dagang di kredit. Catatan biaya tenaga kerja terutang. Jurnalnya, gaji dan upah pada debit dan utang gaji dan upah pada kredit. Biaya tenaga kerja. Jurnalnya ialah di debit biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, sedangkan di kredit gaji dan upah. Catatan harga pokok produk jadi. Jurnalnya di debit persediaan produk jadi, di kredit BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya overhead pabrik. Harga pokok produk dalam proses. Jurnalnya ialah pada debit persediaan PDP, pada kredit BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya overhead pabrik. Pokok produk yang dijual. Jurnalnya ialah harga pokok produksi di debit dan persediaan produk jadi di kredit. Piutang dagang di debit, harga pokok produksi di kredit. Itulah yang dapat kami sampaikan mengenai metode harga pokok pemesanan. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.